Halo semuanya, apa kabar? Ini adalah channel reading 7 Leo, Sun, Moon, and Rising untuk periode bulan Mei 2020. Reading kali ini bersifat general ya, umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian ya, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi silakan diaplikasikan ke dalam kondisi kalian masing-masing. Oke? Terus bagi kalian yang berminat untuk private reading, jangan lupa keterangannya ada di kotak deskripsi di bawah ini. Oke, kalau begitu langsung kita masuk saja ya untuk reading kali ini. Jadi ada bottom of deck, kita punya kartu The Sun. Jadi kartu ini akan menjadi tema kalian ya di sepanjang bulan Mei 2020 nanti. Oke? Dengan kartu The Sun, beberapa dari kalian di dalam bulan Mei mungkin akan mendapatkan sebuah kejelasan yang baru. Kejelasan mengenai seseorang ataupun kejelasan mengenai sesuatu hal. Di sini kalian bisa melihat dan berpikir dengan lebih jernih kembali mengenai situasi yang sedang kalian alami. Misalnya mungkin mendapatkan kejelasan dari teman, kejelasan dari pasangan ya. Bisa juga mungkin kejelasan tersebut berhubungan dengan bisnis dan pekerjaan yang sedang kalian lakukan saat ini. Jadi intinya ada sebuah kejelasan baru yang akan kalian dapatkan di sepanjang bulan Mei nanti ya. Terus di bawahnya ada kartu The Hierophant. Beberapa dari kalian mungkin sedang berhubungan dengan zodiak Taurus di sini, ya. Terus bagian lain, kartu The Hierophant melambangkan sebuah organisasi yang cukup besar, seperti perusahaan tempat kalian bekerja saat ini. Jadi artinya mungkin beberapa dari kalian akan mendapatkan sebuah kejelasan dari pekerjaan, ya, kejelasan mengenai perusahaan tempat kalian bekerja selama ini. Terus selain itu kartu The Hierophant juga melambangkan sebuah komitmen. Jadi artinya di sini kalian akan mendapatkan sebuah kejelasan mengenai komitmen seseorang, ya, komitmen dari pasangan, komitmen dari teman dan sebagainya ya di sepanjang bulan Mei nanti. Oke. Terus bawahnya ada kartu 9 tongkat. Jadi artinya mungkin di sini kalian merasa perlu untuk bertahan terhadap situasi rumit yang sedang kalian alami ya belakangan ini. Mungkin beberapa dari kalian pernah mengalami sebuah masalah yang cukup rumit yang telah membuat kalian merasa down sekali belakangan ini. Misalnya mungkin pernah mengalami masalah di kantor, masalah dalam keuangan ya, dalam usaha dan sebagainya, sehingga dengan kartu 9 tongkat di sini kalian merasa perlu untuk bertahan dari masalah sulit tersebut ya di sepanjang bulan Mei nanti. Terus bawahnya ada kartu Queen of Pentacles. Beberapa dari kalian mungkin sedang berhubungan dengan earth sign seperti Taurus, Virgo, Capricorn ya. Selain itu kartu ini biasanya melambangkan keluarga, pekerjaan dan keuangan. Jadi artinya beberapa dari kalian mungkin telah mengalami sebuah masalah yang cukup rumit yang menyangkut keluarga di rumah, pekerjaan dan keuangan akhir-akhir ini. Sehingga dengan kartu 9 tongkat tadi di sini kalian merasa perlu untuk bertahan terhadap masalah sulit yang sedang terjadi akhir-akhir ini dalam hidup kalian masing-masing ya. Sehingga dengan kartu The Sun sebagai tema utama, mungkin di sini kalian akan berhasil mendapatkan sebuah kejelasan yang baru mengenai seseorang ataupun mengenai sesuatu hal di sepanjang bulan Mei nanti ya. Disarankan sekali untuk berpikiran positif di sini. Oke. Terus di sini kita mulai dengan dua kartu ya, kartu 2 tongkat dan kartu The Chariot. Jadi kedua kartu ini akan menjadi energi kalian di minggu pertama. Oke, dengan kartu 2 tongkat, beberapa dari kalian di minggu pertama mungkin lagi memandang jauh ke depan. Di sini kalian lagi menyusun sebuah strategi dan rencana yang baru mengenai sesuatu hal, ya. Misalnya mungkin lagi membuat rencana baru dalam pekerjaan, rencana untuk pindah kerja, mencari pekerjaan yang baru. Bagi yang lain mungkin rencana untuk membuka bisnis yang baru, ya. Jadi rencana tersebut mungkin berhubungan dengan situasi pekerjaan dan bisnis yang sedang kalian lakukan saat ini. Bagi yang lain mungkin ada sebuah rencana yang berhubungan dengan kondisi asmara yang sedang kalian lakukan ya, yang sedang kalian jalani saat ini. Jadi intinya di sini kalian lagi membuat rencana dan strategi yang baru, mungkin dikarenakan ada faktor kejelasan baru yang sedang kalian terima di minggu pertama ya, dengan kartu The Sun sebagai tema utama. Dan dengan kartu The Chariot, di sini kalian juga merasa percaya diri dalam melangkah maju ke depan ya, percaya diri dalam mengambil keputusan. Soalnya kartu ini melambangkan kepercayaan diri yang sangat tinggi sekali. Dengan kartu 2 tongkat tadi mungkin di sini kalian merasa percaya diri ketika menyusun rencana dan strategi baru di minggu pertama. Oke, disarankan untuk selalu berpikiran positif. Oke. Terus at the foundation kita punya kartu Ace of Pentacles. Kartu ini biasanya melambangkan keuangan. Jadi artinya di bulan-bulan sebelumnya beberapa dari kalian mungkin telah fokus sekali dengan urusan keuangan. Misalnya mungkin di sini kalian lagi fokus untuk memperbaiki kondisi keuangan kalian yang cukup sulit ya akhir-akhir ini ya. Ini sudah terjadi di bulan-bulan sebelumnya. Bagi yang lain mungkin dengan kartu Ace of Pentacles di sini kalian telah berhasil mendapatkan kestabilan yang baru. Ya, kestabilan dalam pekerjaan, kestabilan dalam keuangan, ya, ataupun kestabilan dalam hubungan asmara. Ini sudah kalian alami di bulan-bulan sebelumnya. Oke. Terus at the recent past kita punya kartu Death.
Jadi artinya di bulan April kemarin beberapa dari kalian mungkin telah mengalami sebuah perubahan yang cukup penting dari sesuatu yang lama berakhir menuju sesuatu hal yang baru muncul. Perubahan tersebut bisa terjadi dalam banyak hal ya. Misalnya mungkin telah mengalami perubahan dalam bisnis, perubahan dalam pekerjaan, perubahan dalam hubungan asmara dan sebagainya. Ini sudah kalian alami di sepanjang bulan April kemarin. Oke. Terus di sebelah atas kita punya kartu The High Priestess. Jadi artinya di antara minggu pertama menuju minggu kedua, beberapa dari kalian perlu untuk menggunakan intuisi ketika ingin bergerak maju ke depan, ketika ingin mengambil keputusan penting, ya. Jadi disarankan untuk tidak usah terburu-buru dalam mengambil keputusan. Silakan kalian pertimbangkan semuanya secara detail dan mendalam, ya. Terus dengan kartu The High Priestess, silakan gunakan intuisi terlebih dahulu ya. Dikarenakan mungkin di minggu pertama kalian lagi memandang jauh ke depan dengan kartu 2 tongkat ini. Di sini kalian lagi menyusun sebuah langkah dan strategi baru. Mungkin untuk memperbaiki suatu hal ya, memperbaiki hubungan dengan seseorang, memperbaiki keuangan dan sebagainya. Sehingga dengan kartu The High Priestess perlu untuk mendengarkan intuisi terlebih dahulu ketika ingin mengambil keputusan ya di antara minggu pertama menuju minggu kedua. Oke? Terus energi kalian di minggu kedua adalah kartu 8 koin. Kartu ini biasanya berhubungan dengan bisnis dan pekerjaan. Jadi artinya di sini di minggu kedua kalian juga lagi fokus untuk bekerja, untuk mencapai sebuah target ya dalam penjualan, dalam pekerjaan. Ya, di sini kalian lagi mencurahkan seluruh waktu dan energi kalian ke dalam usaha yang sedang kalian lakukan saat ini. Bagi yang lain dengan kartu 8 koin, kemungkinan di sini kalian lagi ingin memperbaiki sesuatu hal, misalnya mungkin lagi ingin memperbaiki kondisi keuangan ya, memperbaiki situasi dalam hubungan asmara, memperbaiki hubungan dengan seseorang dan lain sebagainya. Jadi intinya ada suatu hal yang ingin kalian perbaiki di minggu kedua. Oke, terus energi kalian di minggu ketiga adalah kartu The Star. Jadi artinya di minggu ketiga mungkin di sini kalian merasa optimis dalam melangkah maju ke depan. Soalnya kartu ini melambangkan rasa optimis yang sangat tinggi sekali ya. Di sini kalian merasa optimis dan percaya diri ketika ingin bekerja ya, ketika menjalankan usaha ya, ketika ingin mendekati seseorang dan lain sebagainya. Terus selain itu dengan kartu Star kemungkinan di sini kalian juga sedang menjalani proses healing karena kartu ini melambangkan energi penyembuhan yang sangat kuat sekali. Di sini mungkin kalian lagi butuh healing ya, ingin menenangkan diri. Mungkin ingin menyembuhkan luka hati dan rasa frustasi yang pernah kalian alami ya di minggu-minggu sebelumnya. Di sini kalian lagi butuh waktu sendirian untuk mengatasi sebuah masalah ya, mungkin untuk menyelesaikan sebuah masalah ya. Jadi sarankan untuk banyak bersabar di sini. Terus di sebelah sini kita punya kartu Knight of Pentacles. Jadi artinya di minggu ketiga orang lain akan menilai kamu sedang berhati-hati dalam bertindak, berhati-hati dalam mengambil keputusan. Ya mungkin dalam hati kamu tidak berpikir demikian ya, akan tetapi orang lain akan mulai menilai kamu seperti itu di minggu ketiga nanti. Oke? Terus di sebelah sini kita juga punya kartu Knight of Cups. Jadi artinya di minggu ketiga di sini kalian lagi membutuhkan sebuah berita positif dan kesempatan baru. Ya, soalnya di minggu ketiga kalian merasa optimis dalam melangkah maju ke depan dengan kartu Star tadi, optimis dalam bekerja, optimis dalam menjalankan usaha dan sebagainya ya. Sehingga dengan kartu Knight of Cups tadi, di sini kalian lagi butuh sebuah berita positif dan kesempatan baru di minggu ketiga. Oke. Terus energi kalian di minggu keempat adalah kartu 10 pedang. Jadi artinya di minggu keempat, di sini kalian mungkin lagi fokus untuk menyelesaikan sebuah masalah rumit yang sedang terjadi akhir-akhir ini ya. Misalnya mungkin lagi fokus untuk menyelesaikan konflik dengan pasangan, konflik dengan teman ya. Bagi yang lain mungkin lagi fokus untuk menyelesaikan masalah dalam keuangan, dalam pekerjaan dan sebagainya ya. Ini akan kalian lakukan di dalam di dalam minggu keempat ya. Disarankan untuk berhati-hati dan bersabar. Oke? Jadi intinya dengan kartu The Sun sebagai tema utama di sepanjang bulan Mei nanti ya, mungkin di sini kalian akan mendapatkan sebuah kejelasan baru mengenai seseorang ataupun kejelasan mengenai sesuatu hal ya, yang nantinya akan membuat kalian siap untuk bergerak maju ke depan, siap untuk membuat keputusan yang baru mengenai sesuatu hal ya. Jadi perlu untuk berpikiran positif. Dengan kartu The Hierophant mungkin kejelasan tersebut berhubungan dengan komitmen seseorang ataupun bisa juga berhubungan dengan pekerjaan yang sedang kalian lakukan saat ini ya. Dengan kartu 9 tongkat mungkin di sini kalian juga merasa perlu untuk bertahan dari kondisi sulit yang sedang terjadi akhir-akhir ini ya. Jadi perlu untuk banyak bersabar. Dengan kartu Queen of Pentacles beberapa dari kalian mungkin akan mendapatkan kejelasan baru mengenai situasi keluarga di rumah, kejelasan mengenai pekerjaan dan keuangan ya di sepanjang bulan Mei nanti ya. Jadi energi kartu The Sun tadi mungkin akan kalian alami di minggu pertama dengan kartu 2 tongkat tadi ya. Di sini mungkin ada sebuah kejelasan baru
yang akan kalian peroleh, sehingga nantinya bisa membuat kalian memandang jauh ke depan, siap untuk membuat langkah dan strategi baru lagi di minggu pertama. Terus bagian lain mungkin akan terjadi di minggu kedua dengan kartu 8 koin. Mungkin kejelasan baru tersebut nantinya akan membuat kalian siap untuk memperbaiki sesuatu hal, memperbaiki hubungan dengan seseorang, memperbaiki situasi keuangan, ya, situasi di tempat kerja dan sebagainya di minggu kedua. Bagian lain mungkin akan terjadi di minggu keempat dengan kartu 10 pedang. Di sini mungkin kalian akan mendapatkan sebuah kejelasan baru, sehingga kalian akan menggunakan kejelasan tersebut untuk menyelesaikan sebuah masalah rumit yang sedang terjadi di minggu keempat, ya. Jadi sarankan sekali untuk banyak bersabar dan tetap berpikiran positif, ya, di sepanjang bulan Mei nanti. Oke, segitu aja, ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, share, komentar, ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.